Shalom, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat malam saya ucapkan. Baik yang di sini maupun yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Saat ini kita boleh mendapat kesempatan untuk menaikkan puji-pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Agungkanlah namanya, menyenangkan hati Tuhan itulah kerinduan kita bersama. Pandemi Bapak Ibu masih tetap belum berakhir, tapi tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang berkuasa menolong kita. Mari kita puji Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Kemuliaan
Bahkan Engkau juga melawat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara streaming Tuhan di rumah. Oh Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan syukur. Meskipun saat ini keadaan tetap sulit kami hadapi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu ada buat kami semua ya Tuhan. Yang saat ini juga Tuhan, saudara-saudara kami ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang menghadapi persoalan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong, memberikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan imannya ya Tuhan. Yang mundur, Tuhan ketuk pintu hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh setia kepada Tuhan. Mungkin bertambah imannya kepada Tuhan. Makin dekat kepadamu hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami mau memulai ibadah kami, Tuhan tolonglah kami Tuhan. Layakkanlah kami semua manusia yang berdosa ini Tuhan, manusia yang rendah ini. Tapi Engkau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas semuanya ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, semua firman yang disampaikan ini merupakan kebenaran dari Tuhan, yang mengingatkan kami semua atas segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
saat-saat yang sulit ini, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Hatiku Percaya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk tema doa. Mari kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mau hati kami untuk boleh tetap percaya. Kami mau boleh tetap bersandar pada Tuhan. Sekalipun kami melihat kondisi kami hari-hari ini itu membuat diri kami untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang boleh memberikan kami iman. Amin. Untuk kami boleh tetap percaya. Ya, Agar hati kami boleh senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terangi hati kami oleh kebenaran-Mu. Celikan hati kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya kebenaran Tuhan yang boleh menuntun hidup kami untuk boleh selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan, kami akan belajar dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Urapi kami agar kami boleh mengerti, memahami. Terlebih Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami memberitakan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Sehat Bapak Ibu? Amin. Tetap semangat walaupun Omikronnya ada di samping kanan kiri mungkin ya. Kita boleh selalu waspada akan setiap hal yang terjadi ya. Jaga-jaga protokol dan sebagainya. Kita mau belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita buka satu bacaan dari
kebenaran firman Tuhan yang saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita bersama. Kejadian pasal 19. Kejadian pasalnya yang ke-19. Ayat 1 sampai 26. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 26. Ini cukup banyak ayatnya tapi nggak apa-apa, karena tugas kita di gereja untuk belajar firman Tuhan ya. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 26 kita akan baca secara bergantian ya, karena cukup banyak ayatnya. Yang pria membaca ayat yang ganjil, yang wanita membaca ayat yang genap, demikian sampai ayatnya yang ke-26 ya. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 26, pria baca yang ganjil, wanita baca yang genap. Siap Bapak-bapak? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak berdaging. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengetuk rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang, sebab mereka akan datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyala. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya,
Bangunlah, bawalah istrimu dan 2 anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, Dan Tuanku telah membuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar." Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Ya, demikian panjang pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, semua orang pasti punya masa lalu dengan berbagai pengalaman yang mungkin baik gitu ya, pengalaman yang baik atau yang buruk. Ada yang cemerlang, ada juga yang kelabu gitu ya. Ada yang manis, ada yang kalau bisa diumpamakan seperti rasa gitu ya, ada yang manis, yang enak, ada juga yang pahit, ada yang cerah seperti cerahnya matahari, ada juga yang suram seperti gelapnya malam. Nah Bapak Ibu ya, jika kita teringat akan masa lalu yang menyenangkan, kejayaan kita mungkin ya, kita rasanya aduh gemes ya, pengen balik lagi ke sana, ingin merasakan kembali kejayaan kita di masa lalu. Tapi kadang hal yang buruk, yang paling buruk sekalipun kadang juga membuat kita ingat akan hal itu ya. Kejamnya luka yang menyayat hati kita begitu dalam terkadang juga membuat kita nggak bisa untuk kita melupakan hal tersebut Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita memang punya cerita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang pastinya lebih banyak dari saya gitu ya. Tapi terkadang ada beberapa hal yang membuat kita sulit untuk, kalau bahasa anak muda itu move on gitu ya, berpindah untuk kita boleh senantiasa berfokus hanya ke arah depan gitu ya. Ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang sekali lagi mengganggu fokus hati kita untuk kita boleh maju ke depan. Nah permasalahan seperti ini Bapak Ibu ya, rupanya bukan hanya ada di zaman sekarang saja. Tentunya ini juga ada. Tadi Kejadian pasal 19 kita sudah baca. Sekali lagi saya kira itu satu bagian Alkitab yang sangat familiar dalam perjalanan spiritual kita dengan Tuhan. Kita belajar ini banyak sekali gitu ya. Kisah Sodom dan Gomora. Kisah Sodom dan Gomora ini bukan hanya mengajak kita untuk melihat amarah Tuhan yang begitu besar karena kedurjanaan kota itu ya. Kota yang menjadi sumber
atau akarnya masalah LGBT gitu ya. Kota yang penuh dengan dosa, kota yang penuh dengan kenikmatan dunia. Kita bukan cuma melihat amarah Allah yang besar yang dilimpahkan ke dalam kota ini, tapi kita juga mau belajar dari kisah istri Lot yang gagal move on, ya, yang gagal untuk melanjutkan perjalanannya untuk kabur dari Sodom dan Gomora. Dia menoleh ke belakang dan kemudian diubah menjadi tiang garam, ya. Kisah istri Lot menarik untuk kita boleh refleksikan bersama-sama pada malam hari ini. Nah, istri Lot gitu ya, nggak ada namanya di Alkitab Bapak Ibu ya. Dikenali cuma sebagai statusnya sebagai istri Lot. Tapi kalau dalam tradisi Yahudinya ada yang nulis namanya Edith gitu ya. Namanya dikenal sebagai Edith, tapi itu tradisi ya. Karena di Alkitab nggak dicatat, kita sebutnya istri Lot saja gitu ya. Nah, kisah istri Lot yang menjadi tiang garam adalah secuplik atau sebagian kisah dari skop besarnya peristiwa kota Sodom dan Gomora gitu ya. Kita melihat bagaimana Allah merencanakan pembebasan bagi Lot dan juga keluarganya dari hukuman Allah kepada kota Sodom dan Gomora. Gimana ceritanya mereka ada di kota Sodom dan Gomora? Bapak Ibu mungkin bisa kilas balik ke Kejadian pasal 13 gitu ya. Jadi kan waktu itu Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim gitu ya. Sama-sama jalan, tapi gembalanya Abraham sama Lot bertengkar, mereka berpisah. Nah, Lot dan seluruh keluarganya, seluruh ternaknya, seluruh gembalanya memilih untuk ada di lembah Yordan. Kejadian pasal 13 nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Nah, Allah mengutus kedua malaikatnya. Kalau tadi di awal kita baca ada 2 orang utusan Tuhan utus untuk apa? Mengingatkan mereka, mengajak mereka, memberitahukan rencana Allah kepada Lot dan keluarganya bahwa ayo cepat keluar karena Allah akan menghancurkan kota ini. Karena kota ini adalah kota yang begitu jahat gitu ya. Nah, mereka disuruh keluar, tapi sepertinya mereka berlambat-lambat gitu ya. Lotnya, istri Lotnya, anak-anaknya berlambat-lambat sampai akhirnya mereka ditarik oleh utusan Tuhan itu. Mereka ditarik, mereka keluar, mereka jalan ke belakang, dan istri Lot sekali lagi gagal move on. Dia menoleh ke belakang dan kemudian diubah menjadi tiang garam. Ya, tiang garam ini mungkin banyak orang-orang bilang enggak itu kiasan dong, kok mana ada ceritanya orang diubah jadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu banyak pembelajarannya gitu ya. Kita belajar bahwasannya ini bukan hanya sekedar diartikan secara kiasan, tapi kita mau belajar bahwa ini benar-benar sebuah kisah yang nyata, kisah yang real, bahwa memang benar istri Lot diubah menjadi tiang garam. Bapak Ibu bisa baca di Google kalau ingin lebih belajar tentang tiang ini ya. Ada banyak bapak-bapak gereja, nggak banyak sih ya, bapak-bapak gereja juga mengisahkan bahkan memang benar bahwasannya ini adalah sebuah kisah nyata, jangan diartikan sebagai sebuah kiasan doang. Nah, kita melihat gitu ya, dalam kacamata kita di dunia sekarang ini kita melihat kok Allah kejam gitu ya, kok cuma noleh ke belakang doang saja harus dihukum sebagai dikutuk menjadi tiang garam gitu ya. Nah, kisah seorang manusia yang diubah menjadi tiang garam ini mungkin hanya terjadi 1 kali ya sepanjang sejarah manusia ada. Mungkin di tradisi lain ada, tapi bukan tiang garam, diubah menjadi batu ya Bapak Ibu ya, malin kundang gitu ya, karena nggak hormat sama ibunya. Tapi kisah menjadi tiang garam saya yakin hanya ada 1. Ini terjadi pada istri Lot. Kisah ini sampai hari ini nggak pernah terulang lagi. Nah, lewat kisah ini ya, lewat kisah istri Lot yang menjadi tiang garam ini sesungguhnya menjadi sebuah teguran dan peringatan dari Allah untuk kita semua. Apa alasannya Allah mengubah istri Lot menjadi tiang garam? Yang melalui kisah ini Allah mau mengajarkan kita
mengajarkan keluarga Lot, mengajarkan pembaca kitab Kejadian awal-awal dan juga kita sebagai pembaca sekarang gitu ya, bahwa dalam mengikuti Tuhan kita terpanggil, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk boleh senantiasa mengikut Tuhan ya. Dan melalui kisah ini Tuhan mengajak kita bahwa di dalam kita boleh mengikuti Tuhan, pandangan kita, visi kita, hati kita itu harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Ya, tidak ada lagi, tidak harus ingat-ingat lagi akan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Di Sodom dan Gomora Bapak Ibu ada gemerlapan, ada kehidupan dunia yang sangat bebas, ada kenyamanan dunia, pelampiasan hawa nafsu, sebut saja yang jelek-jelek ada di sana gitu ya kita temui. Nah, ada banyak kehidupan yang melawan Tuhan dan gak ada rasa takutnya sama Tuhan. Bahkan tadi di awal kita baca kedua utusan Tuhan pun mohon maaf, diperkosa sama mereka gitu ya, udah ngaco gitu ya. Nah, keberanian istri Lot untuk boleh menoleh ke belakang saja itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia ini berani melawan Tuhan. Dia berani melawan perintah Tuhan untuk jangan menoleh ke belakang. Dengan istri Lot yang menoleh ke belakang itu mau menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa hatinya itu masih terpikat pada kehidupan lamanya di kota Sodom dan Gomora. Nyawanya dia mungkin ya itu masih ada di sana, dan Tuhan tidak menginginkan umatnya mengikutinya dengan tidak sepenuh hati. Bapak Ibu, kita belajar gitu ya, istri Lot hatinya masih terikat dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa. Dia secara raga gitu memang ikut ya, ditarik sama utusan Tuhan pergi ke depan jalan, raganya ikut ke depan, tapi hatinya itu tertinggal di kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, ya kita belajar sekali lagi satu hal yang sangat penting. Menolehnya istri Lot ke belakang menunjukkan hatinya yang masih terpikat kepada kehidupan lama. Kebebasan sejati yang Tuhan berikan, apa itu? Bebas dari maut, bener ya. Kota itu dihancurkan oleh belerang dan api. Dikatakan bahkan tumbuh-tumbuhan itu mati, semuanya mati. Sebuah kebebasan yang sejati, betul ya. Mereka yang harusnya mati diberikan sebuah kebebasan oleh Tuhan. Mereka yang harusnya binasa diberikan sebuah kemerdekaan yang baru, kesempatan hidup yang baru. Tapi itu tidak memikat hati istri Lot sama sekali. Tetap hidupnya yang enak itu menjadi satu hal yang telah memikat hati istri Lot begitu dalam, sampai kebebasan sejati yang Tuhan berikan itu tidak memikat hati istri Lot sama sekali gitu ya. Ini satu hal yang penting yang boleh kita pelajari. Di malam hari ini kita mau belajar masalah hati Bapak Ibu ya. Nah, belajar masalah hati ada banyak sekali ayat di Alkitab tentang hati, betul ya. Kita mau buka Amsal 4 ayat 23. Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Saya bacakan buat Bapak Ibu karena sebagian juga mungkin saya rasa sudah hafal gitu ya. Ayat hafalan nih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kita belajar ya bahwa hati adalah pusat dari kehidupan. Segala hal yang ada dalam hidup kita itu terpancar dari hati, bukan raga ya. Sekali lagi, istri Lot raganya ikut pergi, tapi ininya nih gak gagal move on gitu ya. Hati adalah pusat kehidupan kita. Sebagai pusat kehidupan tentunya, maka apapun ya, hati ini akan menjadi penentu akan arah atau bagaimana kita boleh hidup.
apa yang akan menjadi pilihan kita ke depan itu bersumber dari hati. Keberadaan kita saat ini ditentukan oleh juga hati kita. Jadi ada korelasi atau keterkaitan yang sangat jelas antara hati dan keberadaan diri kita saat ini, gitu ya. Hati kita menunjukkan keberadaan diri kita yang sesungguhnya. Raga bisa dimanipulasi, tapi hati tidak. Kita hadir saat ini di PPI Tengger, raganya tok gitu ya, tapi hatinya gak tahu. Mungkin telinga Bapak Ibu saat ini mendengarkan saya semua, tapi hatinya yang nggak tahu. Seluruh indera kita hari ini saat ini juga bermain, mendengarkan, merasakan getaran angin dan lain-lain di sini saat ini. Tapi hati kita yang nggak tahu gitu ya. Nah, berbicara soal hati manusia, ini menjadi tema yang sangat menarik. Kita tahu sejak awal kita diciptakan, kita jatuh dalam dosa. Seluruh yang ada dalam diri kita menjadi dosa, termasuk juga hati kita, karena dosa juga asalnya berasal dari hati, ya. Namun kita bersyukur bahwasannya Allah boleh mengaruniakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan boleh memperbaiki kembali hubungan kita yang rusak dengan Tuhan melalui penebusan Tuhan Yesus, ya. Kita belajar Tuhan memberikan kita sebuah hati yang baru. Yehezkiel pasal 26 ayat 36. Saya yakin ini juga satu ayat yang familiar gitu ya. Yehezkiel 26 ayat 36. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang lapang. Ini juga satu ayat yang sangat terkenal ya Bapak Ibu ya. Segala hati yang keras, segala hati yang penuh dengan dosa, segala kehidupan yang cemar gitu ya, telah diperbaharui. Hati kita diperbaharui menjadi sebuah hati yang baru, hati yang murni. Hati yang diperbaharui, pertanyaannya untuk apa? Untuk apa hati kita diperbaharui oleh Tuhan? Jelas hati kita diperbaharui oleh Tuhan untuk mengikat keberadaan diri kita untuk boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Hati kita rusak, diperbaharui. Hati kita cemar karena kita inginnya Tuhan gak mau aku gitu ya. Kita diperbaharui, hati kita baru. Tuhan ingin lewat hati yang baru ini untuk kita boleh senantiasa mendekatkan, mengikat, lebih tepatnya diikat sama Tuhan untuk boleh tetap dekat sama Tuhan, untuk membawa kita untuk boleh mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu ya, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kerap kali dalam perjalanan iman kita, terkadang kita menjadi seperti istri. Ya, saya pun juga terkadang, kita semua manusia yang berdosa, manusia yang selalu memerlukan anugerah Tuhan. Kita salah gitu ya. Secara raga mungkin kita on track, tiap hari Jumat hadir Mas Kris, absen Mas Kris, hadir gitu ya. Secara raga mungkin kita membaca Alkitab, kita berdoa, tapi sekali lagi hati kita gak ada yang tahu. Berapa kali kita menoleh ke belakang sebagai tanda ketidaksiapan kita, ketidakrelaan kita akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau diri kita sendiri yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Gak rela kita menoleh ke belakang terus-menerus sebagai bentuk gak mau Tuhan gitu ya. Gak Tuhan, saya masih mau di sini dulu. Saya Tuhan 5 menit Tuhan. Gak mau gitu ya. Bapak Ibu, saya jujur kalau dengar kesaksian orang Kristen itu lucu gitu ya. Banyak kesaksian orang Kristen yang seperti ini. Mereka baru mau benar-benar dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, sebut saja mesbah keluarga dan lain-lain. Ketika apa? Ketika mereka ditimpa sebuah masalah, ya, terus lalu bernasar, Tuhan,
bantuin doa Tuhan gitu ya. Nanti saya ingin di Tuhan, saya mau belajar dekat dengan Tuhan, saya mau intim dengan Tuhan, saya mau hati saya berpaut kepada Tuhan gitu ya. Sebagai bentuk kompensasinya, kalau Tuhan memulihkan kita, janji Tuhan mau dekat sama Tuhan. Apakah ini dinamakan sebuah keterikatan dengan Tuhan? Enggak ya Bapak Ibu ya. Ya tetap bukan seperti itu. Alih-alih kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, ya. Tapi sebenarnya enggak. Kita hanya menjadikan Tuhan sebagai jaminan. Sungguh kurang ajarnya manusia gitu ya Bapak Ibu ya. Kita belajar Bapak Ibu sekali lagi melalui perenungan kita malam hari ini ya, dari kisah istri Lot kita belajar, dari kisah Sodom dan Gomora, seperti malaikat Tuhan yang datang membebaskan Lot dari hukuman Tuhan, hukuman maut gitu ya. Demikian kita hari ini kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan memberikan kita sebuah kelepasan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan ini biarlah kiranya membawa kita, mengarahkan hidup kita lebih terarah, lebih fokus kepada Tuhan. Hati yang baru yang Tuhan berikan, kiranya kita pakai juga boleh gitu ya. Fokus mengerti segala apa yang boleh Tuhan canangkan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu melalui perenungan singkat pada malam hari ini kita tilik diri kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ya, kita mau sama-sama melihat kedalaman hati kita dalam kita mengikut Tuhan. Marilah kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kebenaran Tuhan yang boleh mengikat kita untuk boleh dekat dengan Tuhan gitu ya. Agar hati kita boleh senantiasa terpaut hanya kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan itulah yang juga boleh menuntun kita. Itu yang besar tulisannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ialah satu-satunya pelita yang boleh menuntun kita agar kita boleh senantiasa terarah hidupnya. Minggu besok kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Temanya kalau saya nggak salah, ingat akan firman Tuhan. Kita seringkali lupa sama firman Tuhan. Jadi besok kita belajar bagaimana caranya agar kita boleh senantiasa mengingat. Agar apa? Sekali lagi, hati kita ini boleh senantiasa terikat, terpaut hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi sumber permasalahannya? Sekali lagi, keinginan kita agar kita boleh mengambil alih pimpinan Tuhan atas diri kita. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, ya, renungan ini mengingatkan kita sekali lagi, kita diselamatkan, kita diberikan hati yang baru. Dan melalui hati yang baru ini Tuhan ingin agar kita boleh senantiasa mengarahkan sikap hidup kita hanya kepada Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan, yang mungkin boleh menegur kami, yang mungkin boleh memperbaiki kesalahan kami. Tuhan, firman-Mu yang boleh bersabda bagi kami semua. Seringkali kami menolak, kami menyangkal akan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali keberadaan kami sebagai orang percaya, kami ingin memimpin, kami ingin menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri. Kami menolak Tuhan sebagai pimpinan tertinggi dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwasannya firman Tuhan boleh mengingatkan kami semua. Biarlah hati kami, hati yang baru yang telah Tuhan berikan, boleh kami isi, boleh diisi oleh hanya Tuhan saja. Biar Tuhan yang boleh bersemayam dalam hati kami, biar kami boleh senantiasa terikat dengan Tuhan. Karena melalui keterikatan dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan itu sendiri. Berkati kami ya Tuhan, Roh Kudus yang boleh menuntun kami, memperbaiki setiap jalan hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus boleh memimpin kami,
Mungkin kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati dalam setiap pergumulan kami. Biar Tuhan yang boleh senantiasa menjadi penopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menutup pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembalikan kepada Mas Kris. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, luar biasa ya. Hati dan tubuh ini saudara-saudara dalam satu tempat, tetapi kadang-kala terpisah. Jadi kalau kita hadir di sini, semestinya hati kita juga hadir di sini. Sebab ibadah penyembahan, pujian tanpa hati adalah kesia-siaan. Terima kasih kepada Saudara Thomas untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan kita akan bawa persembahan kita. Persembahan kita pada malam hari ini dilayani oleh Ibu Yati. Kami persilahkan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Nanti kepada Bapak Daniel kami persilahkan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Terima kasih. kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan Glory. pada malam hari ini. Tuhan telah melayakkan kami hingga berkenan Pujilah. mengumpulkan kami Ya, tempat ini. Ya Tuhan, Bersyukur kami sudah memuji, menyembah Tuhan Yes. bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Kiranya firman-Mu malam hari ini dapat mengingatkan kami kembali Ya, haleluya. bahwa betapa pentingnya hubungan kami, relasi Benar kami. ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, Yes. senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, agar hari demi hari kami dapat mengisi kehidupan kami dengan baik, sehingga ada ikatan yang kuat, relasi yang kuat antara kami umat-umat-Mu di tempat ini dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami malam hari ini yang sudah berkumpul. Di malam persembahan Kiranya kami. Tuhan mengutuskannya, mensucikannya, Amin. agar persembahan ini dapat dipakai untuk Haleluya. kegiatan ibadah tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, dimasyhurkan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya membacakan untuk pengumuman kita pada di Jumat depan untuk pujian oleh Bapak Daniel Supriyanto. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Diaken Budianto dan kolektor Ibu Jakaria, keyboard Saudara Yanto, dan pengumuman Ibu Langi Hartoyo. Dan firman Tuhan untuk kebaktian Dindarmo Harapan akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Setiap mengikuti ibadah, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kiranya Tuhan melindungi kita dan memberkati kita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini menjadi satu ungkapan iman dari Bapak Ibu. Di tengah situasi yang sulit ini masih mau tetap memberanikan diri beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan pasti ada upahnya. Untuk doa penutup saya serahkan untuk Saudara Thomas bisa melayani kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal sampai berakhirnya ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk penyertaan-Mu selama ibadah kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, terlebih mengingatkan kembali akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus ada dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, dan kiranya kami boleh mengingat akan setiap firman Tuhan. Karena firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami dalam kami boleh menjalani hidup kami. Bersyukur ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini mungkin tidak hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit kami berdoa Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya boleh Tuhan jadikan. Jemaat-jemaat Tuhan yang juga mengalami permasalahan, biar kiranya Tuhan juga boleh tolong, berikan hikmat, kekuatan ya Tuhan. Juga kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami berdoa menyerahkan setiap kami dalam keberadaan kami di kegiatan keseharian kami. Biar kiranya kami boleh senantiasa menjadi representasi dari orang-orang percaya yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup pemberitaan ibadah, kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biar kiranya kasih Tuhan yang boleh senantiasa ada beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menutup ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.